Lama nggak dia bakal dipenjara? Kalau ditangani dengan benar, ya, pasti lama. Selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Zanzabela menjamin hukuman yang akan diterima Nikita Mirzani ini pasti akan lama, guys. Asalkan ada syaratnya. Apakah syaratnya dan kenapa kok lama? Dan kenapa Tengku Zanzabela sangat yakin dengan laporannya? Yuk kita simak saja kupas tipis di Strong Wedok. Kopi, lagi nunggu mie, pengen mie kita. Malam minggu kita bahas apa? Ayo kita bahas apapun ya. Jagain aja ini, jangan sampai ada cepu-cepu yang lolos ya. Cepu nonton aja deh, jangan banyak bacot. Om Swastiastu, Om Swastiastu beli. Lama nggak dia bakal dipenjara? Ya, itulah Tengku Zanzabela. Tetap santai saat sudah melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya lebih tepatnya. Sempat dekat dengan Fitri Salhuteru, dia tentu tahu seluk-beluk dari Fitri dan juga Nikita Mirzani. Dia sudah hafal bagaimana gayanya, dan dia menjamin bahwa laporannya kali ini akan jalan dengan baik dan Nikita akan dihukum lama mendekam di penjara karena dia sudah mempelajari petanya, peta hukum, peta siapa di belakang Nikita dan siapa di belakang Fitri Salhuteru, bagaimana untuk mengatasinya. Karena itulah dia mempersiapkan laporan ini hampir 1 bulan, dan kemarin diwawancara di Cybercrime di Polda Metro Jaya bahkan makan waktu seharian, guys. Karena itulah dia menjamin maka ini akan lama hukumannya. Lama nggak dia bakal dipenjara? Kalau ditangani dengan benar, ya, pasti lama. Pasti lama. Pasti lama. Ya, pasti lama karena yang diajukan Tengku Zanzabela ini adalah pasal berlapis. Selain pasal pencemaran nama baik, juga pasal fitnah soal narkoba, kemudian pasal menyebarkan nomor pribadi di ranah publik, dan pasal sampai merugikan Zanzabela karena dia ditelepon oleh ribuan orang saat nomor pribadinya dibongkar, di screenshot dan ditampilkan di akun Instagram Nikita Mirzani. Karena itulah dia yakin jika ini ditangani dengan baik, maka Nikita Mirzani akan lama mendekam di dalam bui. Ya, pasti lama karena berlapis. Begitu. Modom kak, pasti jebol nggak tuh? Kita pertanyakan kalau tidak jebol. Masa iya laporan tidak ditangani atau tidak tembus? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Banyak pengacara, banyak anak-anak hukum di Indonesia ini yang menonton, yang menyaksikan. Gue nggak fokus kalau ngomong sambil baca tuh, gue pasti kebanyakan gitu deh. Jangan kepancing sama pertanyaan. Kalau ini mah asli. Kak, pastikan masuk penjara. Pasti dong. Masa kita udah lapor dia nggak masuk penjara? Harus masuk penjara dong. Masa enggak? Kak. Nah, begitulah Zanzabela sangat berharap aparat hukum akan menegakkan keadilan dan akan memperhatikan kasus ini. Zanzabela juga menyiapkan untuk menyorot kasus ini dengan bekerja sama dengan para mahasiswa hukum, ahli-ahli hukum, dan dia senjatanya adalah media sosial. Netizen adalah senjatanya. Netizen yang banyak tidak suka kepada Nikita Mirzani tentu akan menyorot para penegak hukum itu jika ini tidak dijalankan seperti yang lalu-lalu. Karena itulah senjata dia adalah akan terus berkoar-koar, menarik perhatian publik supaya kasus ini bisa jalan. Dan dia juga sudah bersumpah atas nama almarhum ayahnya, atas nama Tuhan, dia tidak akan memaafkan Nikita Mirzani soal hukum ini. Tidak ada kata maaf, tidak ada mediasi, apalagi untuk rekonsiliasi. Dia sudah bersumpah akan terus menghambat laju Nikita, menghentikan laju Nikita yang terus menurut dia menebar hoax dan menghancurkan
nama baik banyak orang, termasuk kemarin adalah Bunda Korla yang dibongkar-bongkar itu. Dia ingin juga publik media sosial dihiasi dengan kata-kata yang bagus, tidak oleh para public figure yang selalu menebar ujaran kebencian. Itulah motivasi utama dari Zanzabela melaporkan Nikita Mirzani agar jera dan bisa dihukum lama mendekam di dalam penjara. Kita tunggu saja aksi Zanzabela. Apakah mempan untuk Nikita Mirzani yang selama ini dikenal dengan kebal hukum dan seperti belut yang licin selalu saja bisa lolos dari jerat hukum? Kita tunggu saja. Apakah memang Zanzabela ini adalah lawan yang seimbang untuk Nikita Mirzani? Meskipun sampai sekarang Nikita Mirzani sepertinya tidak membahas dan membalas dianyepin oleh Nikita Mirzani. Apakah itu juga bagian dari strategi? Makanya kita tunggu saja. Menarik melihat konflik dari dua wanita Amazon ini, guys. Terus buat kalian yang bertanya, Kak, apakah ada kata damai? Wallahi, demi Tuhan, saya tidak akan menerima kata damai. Tidak ada kata damai buat saya. Ya. Karena apa? Karena mempertimbangkan perilakumu yang terlalu brutal, menghantam sana, menghantam sini. Dan sorry buat netizen saya, kalau kalian adalah lovers, jangan kirimkan isu apapun untuk memecahkan fokus kita kepada saya. Jangan itu biarin aja, anyepin saja. Karena apa? Akun-akun itu adalah akun-akun bodong yang menurut saya di dalamnya pengelolanya adalah tim-tim yang pro mereka yang tidak berakal. Karena sejatinya orang-orang berakal itu tidak akan menyerang atau berdemokrasi dengan cara-cara yang salah. Begitu. Ya. Dengan statement dia yang selalu bilang seolah-olah dirinya adalah kebal hukum, saya pastikan dia tidak punya backingan siapapun. Karena terutama laporan yang saya kirimkan, yang saya layangkan, itu saya jamin penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya. Ya, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya pastikan itu akan berjalan karena memenuhi unsur tersebut. Saya ulangi sekali lagi, kenapa memenuhi unsur tersebut? Karena laporannya dari Polda Metro Jaya itu telah lolos rekomendasi dari pihak cyber Polda Metro Jaya. Begitu. Ya, lama nggak dia bakal dipenjara? Kalau ditangani dengan benar, ya, pasti lama. Ya, itulah Tengku Zanzabela. Tetap santai saat sudah melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian, ke Polda Metro Jaya lebih tepatnya. Sempat dekat dengan Fitri Salhuteru, dia tentu tahu seluk-beluk dari Fitri dan juga Nikita Mirzani. Dia sudah hafal bagaimana gayanya, dan dia menjamin bahwa laporannya kali ini akan jalan dengan baik dan Nikita akan dihukum lama mendekam di penjara. Karena dia sudah mempelajari petanya, peta hukum, peta siapa di belakang Nikita dan siapa di belakang Fitri Salhuteru, bagaimana untuk mengatasinya. Karena itulah dia mempersiapkan laporan ini hampir 1 bulan. Dan kemarin diwawancara di cyber crime di Polda Metro Jaya, bahkan makan waktu seharian, guys. Karena itulah dia menjamin maka ini akan lama hukumannya.